Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray. Hari ini gue akan kembali mereview sebuah speaker dari Vivan. Ini speaker terbaru dari Vivan, yaitu Vivan VS6. Vivan VS6 ini berbeda dari yang lain ya, karena basicnya ini kayaknya speaker pertama dari Vivan yang ada embel-embel RGB-nya. Jadi belakangan ini kan speaker dengan mode RGB itu lagi ngetren ya. RGB itu ada lampunya di sekeliling speakernya ini. Tapi yang berbeda adalah Vivan VS6 ini dibanderol dengan harga yang terjangkau. Jadi mungkin ini salah satu speaker dengan RGB yang cukup terjangkau. Harganya di bawah 200.000. Terus gimana nih dengan kualitasnya? Langsung aja kita bahas. Ini dia Vivan VS6. Oke, seperti biasa, awal-awal gue akan bahas mengenai spesifikasi dan build quality-nya. Dari segi bentuk memang masalah selera. Kalau gue cukup suka dengan bentuk dari Vivan VS6 ini, karena bentuknya ya nggak neko-neko aja. Kalian lihat depannya tuh grillnya polos, nggak ada tulisan apapun, dan dikelilingi dengan LED. Terus untuk sisi atasnya ada 5 buah tombol. Ngomong-ngomong soal build quality, ini semuanya memang masih berbahan plastik ya, tapi plastiknya ini rapih menurut gue. Buat harga di bawah 200.000, build quality dan detail-detailnya tuh bagus. Jadi dari segi build quality gue cukup suka dengan Vivan VS6 ini. Atasnya ada 5 buah tombol yang udah dilapisi karet. Kita coba matiin. Power off. Dan kita coba nyalain lagi. Power on. Bluetooth mode. Waiting for connection. Connected. Seperti biasa, Vivan tuh selalu ada voice prompt ya. Bagi kalian yang suka itu nggak masalah, tapi bagi kalian yang nggak suka itu akan jadi masalah. Ini di atasnya ada tombol volume, ada tombol play pause, sama tombol buat LED. Ini tuh belum support TWS tau gue, jadi memang nggak ada tombol buat pairing TWS-nya. Tombol volume ini bisa kalian gunakan untuk next or previous lagu yang lagi kalian mainkan. Di sini ada lubang, ini tuh lubang mikrofon, dan kualitas mikrofonnya menurut gue sangat-sangat standar ya, seperti biasa lah. Terus untuk modenya sendiri sebenarnya ada beberapa macam, tapi sayangnya untuk mode RGB-nya ini Vivan VS6 ini selalu ngedetect suara dari sekitar speaker ini. Jadi entah suara kita ngomong atau suara musik, jadi apapun mode yang RGB yang kalian mainkan, RGB ini akan terus kelap-kelip ngikutin irama lagu yang lagi kalian mainkan. Itu sayang sebenarnya, karena menurut gue kalau mode tersebut bisa dimatikan, RGB ini akan terlihat lebih bagus sih. Terus selanjutnya di bawahnya kita lihat ada kebalik, ada tulisan Vivan. Ini tulisannya memang agak-agak miring dikit ya. Terus ini ada 2 buah pad karet. Dan di sisi sini sampingnya ini kalian lihat, ini tuh ada buat cantolan tali. Untungnya dia menyediakan cantolan tali, jadi ini lebih gampang buat dibawa-bawa, dan talinya pun udah disertai dalam paket pembeliannya. Terus untuk inputnya sendiri hanya ada micro SD card dan udah menggunakan USB Type C untuk charging portnya. Spesifikasinya singkat aja, ini mempunyai power output 5 watt. Ada 1 buah speaker aktif aja di sini dan 1 buah pasif radiator. Jadi basicnya kalau kalian tanya, bang itu mono apa stereo? Ini mono, dan nggak masalah buat gua, karena mono apa stereo gua nggak masalah buat sebuah speaker Bluetooth. Selanjutnya Bluetooth versi 5 yang untuk dari sisi delay kualitasnya kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut sekarang mengenai baterai capacity. Baterai capacity ini salah satu mungkin bisa gue bilang kekurangan dari Vivan VS6 ini. Meskipun secara kapasitas baterainya tuh nggak bisa gue bilang kecil, 1800 mAh. Buat speaker di bawah 200.000 itu baterai yang cukup besar sebenarnya ya. Tapi karena dia ada embel-embel RGB-nya, terus ditambah nih built-in mikrofonnya pasti selalu aktif karena dia selalu ngedetect suara untuk RGB-nya ini. Jadi baterai life-nya dalam pemakaian gue tuh sekitar 50-70% volume, dia hanya bertahan sekitar 6 jam. Jadi 5 jam sampai 6 jam. Dan menurut gue angka tersebut tuh kurang ya, terutama kalau kalian misalkan bawa buat naik gunung dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong soal naik gunung, Vivan VS6 ini dilengkapi dengan sertifikasi IPX5. Jadi kalau kena hujan dan lain sebagainya tuh aman.
selama kalian nggak cemplungin ke dalam air, karena ini basicnya memang belum bisa dicemplungin ke dalam air. Terus apalagi nih yang kurang? Selanjutnya sih gue sih udah nggak ada masalah apa-apa ya dalam pemakaian gue sehari-hari. Dari noise-nya aman, jadi gue pakai di low volume juga nggak ada suara yang mengganggu. Paling ya memang cuman dari baterai life-nya aja sih. Kalau mau lebih hemat ya kalian matiin aja LED-nya, tinggal ditahan bagian tombol LED yang di sini dan dia mati. Jadi langsung aja kita bahas mengenai sound quality dari Vivan VS6 ini. Tapi sebelum itu make sure kalian menggunakan headset atau earphone buat dengerin sound sample dari Vivan VS6 ini. If I only knew what you put me through, I don't deserve this. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Oke, itu adalah sound sample dari Vivan VS6 versus CRDC S201. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komen. Seperti biasa ya, mengenai sound quality itu merupakan murni opini dan pendapat dari gue pribadi karena setiap orang mempunyai selera yang berbeda-beda. Karena ini speaker di bawah 200.000, gue simple aja bahasnya, gue gak akan membahas terlalu teknis. Pertama kali gue dengar Vivan VS6, gue oke-oke aja dengan suaranya karena menurut gue buat speaker di bawah 200.000 itu yang terpenting adalah suaranya nggak bikin capek di kuping, terutama buat pendengaran jangka panjang. Gue nggak akan peduli masalah teknis dan lain sebagainya, yang penting enak aja didengar. Dan VS6 ini menurut gue cukup memenuhi ekspektasi gue mengenai speaker di bawah 200.000. Dia secara signature dia agak sedikit ke arah warm. Kalau CRDC kan memang agak sedikit neutral to bright, atau bisa gue bilang mungkin netral sih. Kalau CRDC ini tuh lebih ke arah warm side-nya. Kalau kalian ngomongin vokal, gue lebih suka di CRDC S201 karena vokal di CRDC itu terdengar lebih natural, jadi lebih mendekati suara aslinya dibandingkan Vivan VS6 ini. Selebihnya kalau ngomongin bass dan lain sebagainya, gue nggak merasakan ada terlalu perbedaan yang terlalu signifikan di antara keduanya. Basicnya keduanya mempunyai bass yang cukup oke, terutama ya di range harganya. Tapi memang kalau kalian yang mengharapkan bass yang deep, yang dentumannya kenceng, kalau gue saranin mendingan ke kakaknya aja yang Vivan VS12 yang udah sempat gue review kemarin, karena kalau ngomongin bass VS12 itu jauh lebih berasa bassnya dibandingkan VS6 ini. Tapi gue percaya yang beli VS6 ini
lebih suka karena desainnya yang memang RGB-nya tuh menurut gue bagus ya, karena basicnya ini RGB-nya di bawah 200.000 sih cukup istimewa, karena kualitas RGB seperti ini tuh sekarang baru ada di kayak Mifa F60 atau Dawson Box Pro Plus yang memang harganya tuh semuanya udah di atas 400.000, tapi dengan harga di bawah 200.000 kalian bisa mendapatkan kualitas RGB seperti ini. Mungkin itu selling point utama dari Vivan VS6 ini. Basicnya gue rekomen apa enggak? Ya gue rekomen sih dengan Vivan VS6 ini, karena memang ini nggak ada yang salah dari sisi sound quality-nya, semuanya terdengar cukup nyaman meskipun dia bukan yang terbaik dari sisi sound quality. Tapi kalau kalian ngomongin fitur, ya CRDC memang nggak ada RGB-nya, dan dari sisi kayak Bluetooth versi dan lain sebagainya memang CRDC udah ketinggalan zaman. Ini udah Bluetooth 5 dan lain sebagainya deh. Jadi intinya memang ini lebih up to date ya, udah USB Type-C dan lain sebagainya. Karena itu buat range harganya ini price performance-nya cukup baik, terutama bagi kalian yang suka dengan mode RGB-nya. Paling itu aja sih yang bisa gue share mengenai Vivan VS6. Oh iya, kalian pasti akan bertanya, bang bedanya apa sama Acom yang ini ya. Jadi basicnya ini kan sama nih, mereka berdua tuh satu perusahaan. Tapi biar videonya nggak kepanjangan, nanti di selanjutnya akan gue bahas juga mengenai Acom ini, dan gue bahas juga mengenai apa sih perbedaannya. Jadi itu aja yang bisa gue bahas dari Vivan VS6 ini. Thank you bagi kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.